Halo semua, selamat datang di channel Eni di Perancis. Ya, di channel Eni kali ini kita akan membahas tentang panneau de priorité ya. Itu jadi buat kalian yang sedang belajar Code de la route, ujian teori, untuk persiapkan ujian teori untuk mengambil SIM di Perancis. Nah, kita harus mengerti semua rambu-rambu yang ada di Perancis ya, supaya tidak bingung mau jalan nanti. Nah, panneau de priorité itu apa? Yaitu artinya tanda prioritas gitu ya. Jadi tidak asal serobot gitu. Jadi semuanya diatur. Nah, kita lihat apa saja tanda-tanda prioritas itu. Yuk. Ya, yang pertama itu adalah ini. Ini apa artinya? Croisement ou priorité à droite. Jadi tanda ini, rambu ini berbentuk segitiga. Nah, tiap segitiga dan bergaris merah itu artinya tanda bahaya ya. Jadi kita harus waspada dan hati-hati. Nah, kita lihat di dalamnya ada tanda apa? Tanda silang. Itu berarti tandanya kita akan menjumpai suatu persimpangan di mana prioritasnya itu adalah sebelah kanan gitu ya. Jadi kalau ada kira-kira mobil yang mau lewat, kita duluan kan, kita utamakan mereka baru kita lewat gitu ya. Nah, yang kedua, croisement d'une route prioritaire. Ini juga, ini apa nih? Tanda segitiga, garis merah, dan di dalamnya ini apa? Ini ada seperti tanda yang tadi ya, tanda tambah tapi yang dibuat yang lebih besar itu di tengah, berarti itu artinya yang kita akan menjumpai persimpangan di mana kitalah yang punya prioritas khusus untuk satu persimpangan di depan nanti gitu ya. Jadi kita nanti ada persimpangan, kita jalan, kita akan melihat satu persimpangan. Nah, khusus jalan ini, khusus persimpangan yang pertama, kitalah yang punya prioritas, kita yang harus diutamakan gitu ya. Tapi bagaimanapun juga, kenapa dibuat dalam simbol ini? Hati-hati karena kita harus yakinkan bahwasannya dia melihat kita gitu ya. Di sebelah kanan tadi atau di sebelah kiri, kita pastikan mereka melihat kita. Tandanya gimana supaya pasti? Tipsnya itu biasanya aku buat tuh ya, aku perhatikan dia ke supirnya. Supirnya itu kalau dia melihat kita melihat dia, berarti dia tahu kita ada prioritas, berarti dia tahu aturan gitu ya kan, dia pasti akan stop dan kita boleh lanjut. Tapi kadang terjadi juga orang yang sudah tahu dia tidak punya prioritas tapi dia mau serobot aja gitu. Nah, jadi kita bisa perhatikan dia melihat atau tidak gitu kedatangan saya gitu, karena biasanya persimpangan itu ada juga yang persimpangan dia ya di depan dia itu pemandangannya tidak terlalu terlihat jelas gitu ke arah kiri gitu ya, ke arah kita datang. Nah, itu yang harus diwaspadai gitu ya. Nah, tipsnya dari saya itu kita harus melihat dia melihat kita atau tidak gitu. Itu dia ya. Jadi ini artinya apa? Ini artinya kita akan melewati persimpangan di mana kita adalah prioritasnya ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini apa? Ini bentuk segitiga, di bawahnya apa? Lambang bundaran ya. Kalau bundaran aturannya, dia yang sudah ada di dalam, mereka yang sudah berjalan di dalam, itu ya mereka yang punya prioritas. Jadi kita harus menunggu gitu. Kita harus menunggu sampai kita punya peluang untuk masuk, baru kita boleh masuk gitu ya. Nah, saya juga ada video, kamu bisa klik di link di deskripsi tentang tips-tips cara masuk ke bundaran yang ada di Prancis gitu ya. Saya bicara tentang video itu satu video penuh ya. Nah, selanjutnya ini adalah c'est de la passage à l'intersection ya. Ini segitiga terbalik ya. Tandanya bahaya, jadi kita harus hati-hati. Nah, di bawahnya apa? C'est de la passage, artinya itu CD itu artinya menyerahkan gitu ya, give up gitu ya. Artinya kita tidak punya prioritas, mereka yang sudah berjalan. Biasanya di persimpangan ya. Kita datang, kita melihat ini. Nah, kita akan melewati persimpangan. Mereka yang sudah ada di jalan besar, jalan itu, mereka lah yang punya prioritas. Jadi kita harus menunggu sampai jalan itu luang baru kita boleh masuk gitu ya. Nah,
Nah, selanjutnya juga sama nih ya, segitiga terbalik. Ini sama artinya ya, panneau de signalisation avancée dans le passage. Ini sama, bedanya apa? Di bawah ini ada tertulis 150 meter. Nah, artinya apa itu ini? Ini ya, artinya le passage ini sejak ini berdiri, di mana dia ada, dimulai dari panneau ini, mulai dari rambu ini 150 meter ke depan ada panneau lain yang menunjukkan ini ya, le passage, atau bisa dibilang mulai dari sekarang saat kita ketemu panneau ini 150 meter ke depan akan ada le passage gitu. Berlakunya nanti gitu ya. Berlakunya 150 meter dari sekarang. Nah, tetap kita harus mendahulukan yang sudah ada di jalan ya. Baru nanti kita lewat gitu. Nah, ini apa? Ini gampang ya. Panneau stop. Artinya rambu untuk stop. Arrêt à l'intersection. Nah, biasanya ini ada di sekitar persimpangan, selalu sekitar persimpangan. Nah, ini sangat penting untuk diketahui satu hal ya. Nah, saat kalian nanti dalam ujian itu ya, praktek, biasanya sebelah kanan kalian itu ada inspektor, penguji, dan monitor di belakang. Nah, saat ketemu di sini, ini juga menjadi satu bahan ujian. Saat stop, kalian harus benar-benar pastikan stop. Jangan langsung berangkat. Kadang orang ya, karena lihat jalan itu sepi, lihat stop, oke stop sebentar langsung jalan gitu. Karena paniknya juga bisa gitu ya. Tapi kalau di ujian itu bisa menjadi satu kesalahan fatal. Bisa membatalkan SIM kamu gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Tipsnya dari aku, saat kalian ketemu, terutama saat ujian ya, ketemu rambu ini, kalian buat stop, hitung 3 detik. Nah, itu 3 detik baru lanjut jalan, dan selalu kontrol ya kiri kanan. Nah, itu juga menunjukkan kepada inspektor bahwasanya kalian mengerti ya. Karena kalau kalian stop 1 detik saja langsung berjalan, itu namanya stop glissant. Itu tidak benar-benar stop. Itu kesalahan fatal. Ya, itu eliminator istilahnya ya. Jadi, kalau ada stop, usahakan stop 3 detik lalu lanjut. Kecuali kalau memang masih ada mobil ya, kita harus stop selama itu jalan itu nanti luang untuk kita boleh masuk. Tentunya tujuannya kan itu ya. Oke, selanjutnya panneau de signalisation avancée dans l'arrêt. Nah, ini juga seperti le passage tadi ya, tapi dia juga bilang apa? Stop dan 150 meter. Nah, dari sini dia mau bilang apa? Dia mau bilang dengan panneau ini 150 meter dari sekarang kita akan menemukan itu rambu stop gitu ya. Jadi kita harus sudah siap-siap. Nah, ini apa? Ini bentuk ketupat ya. Panneau d'annonçant la caractère prioritaire d'un route. Nah, ini artinya apa? Ini artinya kita melewati satu jalan, ruas jalan, sepanjang jalan ini artinya kita yang punya prioritas. Itu biasanya jalur cepat ini ya. Nah, ini jalur cepat dan biasanya ini di luar kota. Biasanya di luar kota, dan di sepanjang ruas jalan ini sekitar beberapa kilometer begitu. Kalau kita melihat ini, kitalah yang punya prioritas. Kalau yang kiri kanan mau jalan, dia harus mendahulukan kita. Sampai kapan? Nah, sampai kita ketemu panneau yang sama tapi ada garis hitam. Ini artinya apa? Panneau annonçant la fin du caractère prioritaire d'une route. Ya kan? Berarti kalau tadi kita dibuka dengan ini ya, masuk ini kita punya prioritas sepanjang ruas jalan ini. Tapi kalau kita sudah ketemu ini berarti kita sudah bukan prioritas. Nah, apa selanjutnya? Kita harus bagaimana? Nah, itu kita harus ikuti peraturan selanjutnya. Kita lihat, cari di mana ada panel lagi, rambu lagi yang menyatakan apa, mungkin limitasi, mungkin yang lain gitu ya. Jadi kita harus aktif ya. Selama menyetir itu harus aktif, mencari ya. Selalu berpikir dan selalu mencari. Nah, selanjutnya, oke, cukup sekian untuk panneau de priorité.
itu rambu-rambu yang ada di Prancis tentang tanda prioritas gitu ya. Hal ini sangat penting karena supaya ini ya, saat kalian nyetir, terutama saat lagi dengan monitor apalagi ujian, jadi tidak kita tahu siapa yang punya prioritas, masing-masing orang harus tahu siapa yang punya prioritas, jadi tidak ketemu di jalan bengong gitu loh. Siapa ini yang ada prioritas, aku atau dia. Nah, kalau ujian itu artinya kita tidak mengerti dan kita otomatis gagal gitu ya. Kalau tidak berarti artinya kita belum memahami teori gitu ya, code de la route. Nah, itu juga fatal ya. Jadi kalau ada di persimpangan gitu, kadang ada orang memang kita ada prioritas tapi kadang dia tidak respect gitu ya, tidak patuh, atau dia tahu kita ada prioritas, atau dia tahu dia yang punya prioritas gitu ya, tapi dia bilang ayo kamu duluan gitu. Itu namanya courtoisie. Nah, itu masih oke gitu ya, tapi kita usahakan lagi, kita serahkan sama dia, oke, kamu yang punya prioritas gitu. Nanti kalau dia tetap memaksa kita, oke, lanjut gitu ya, terima kasih, kita juga harus bilang terima kasih gitu ya. Nah, jadi rambu tanda prioritas ini juga sangat penting supaya tahu siapa yang punya prioritas, supaya ya semua patuh dan semua mengerti ya, supaya tidak terjadi tiba-tiba di tengah jalan dan semua pada bengong siapa yang duluan. Nah, oke. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe dan kunjungi blog saya juga di enidiperancis.com. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Bye.